yang ditekankan di dalam Islam ini adalah karakteristik yang memang juga pahlawan, ya, bukan teman biasa, tapi adalah tadi teladan umat manusia yang bisa akan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yang dipikirkan tidak sederhana itu, ya. Diri, keluarga, bahkan masyarakat bulunya lampaui itu. Jadi umat manusia, gitu kan. Bagaimana perempuan supaya dijaga perempuan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Salman semua. Kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Sebuah program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru atau informasi-informasi baru bagi Sobat Salman semua yang belum mengetahuinya. Tentunya saya tidak akan sendiri, karena saya hanya seorang pembawa acara. Akan ada narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke beliau. Di sini kita ditemani seorang ustadz, yaitu beliau bernama Ustadz Yayat Supriyatna. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya di sesi Tanya Ustadz ini gitu. Baik. Di sini ya saya bakal nanya-nanya lagi ke Ustadz gitu. Ya mungkin jadi pertanyaan basic dulu ya, Tad. Ya. Gimana kabarnya, Tad? Baik, sehat. Insyaallah walafiat. Terakhir tag tuh ada kemungkinan 2 minggu ke belakang ya. Ya, sekitar. Iya. Ustadz masih kelihatan bugar gitu kan, tetap alhamdulillah. Bugar gitu lah ya. Baik. Gimana komentar Ustadz terhadap cuaca Bandung sekarang, Tad? Kadang cuman mendung gitu, nggak hujan. Tapi agak memanas. Tetap panas gitu. Panas, ya. Mendungnya kita nikmati semua. Ya. Sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, panas kita nikmati, mendung kita nikmati. Iya benar. Yang penting kita ya jangan ngeluh, jangan malah ngerusak lingkungan ya. Iya. Bersih banjir betul. Gitu. Nah, tadi bicara tentang sedikit lingkungan gitu kan. Mungkin entah Ustadz tahu atau Ustadz pernah dengar, ada beberapa pemuda yang lagi ramai di sosial media mereka tuh. Jadi mereka tuh membuat konten yang dimana ya membersihkan sungai, waduk dan semacamnya dari sampah-sampah, kan banyak itu sampah. Nah, dari tindakan mulia mereka tuh, mereka jadi dianggap sebagai pahlawan lah gitu bagi para masyarakat, karena dengan mereka meluangkan waktunya untuk membersihkan sampah-sampah itu dan ya mengkontenkannya gitu. Jadi menginspirasi juga gitu kepada para masyarakat Indonesia lainnya gitu. Nah, bicara tentang pahlawan ini ya tadi, bagi Ustadz sendiri gitu, sebenarnya apa yang menjadi karakteristik atau hal yang dilakukan apa yang bisa membuat seseorang tuh bisa dibilang seorang pahlawan gitu? Bagi Ustadz gitu, apa gitu? Ya, secara literatur itu kan jelas ya, ada penjelasan tentang apa itu atau siapa itu pahlawan. Ya, misalkan bahkan sudah masuk dalam Kamus Bahasa Indonesia di sana bahwa pahlawan itu adalah orang yang menonjol dari sisi keberanian dan pengorbanannya untuk menyampaikan atau melakukan hal yang benar. Nah, ini adalah satu ungkapan dari pengertian pahlawan. Jadi di sana ada garis bawah, pertama punya keberanian, ya, kemudian kedua tentang kebenaran. Nah, jadi keberanian mau berkorban di dalam hal kebenaran. Itu adalah pahlawan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Nah, tentu saja dengan pengertian tersebut kita akan bisa mengambil beberapa karakteristik dari siapa sebenarnya pahlawan, ya. Dan di kita lingkungan terkecil sampai keluarga, masyarakat, tokoh nasional, bahkan tokoh kemanusiaan
itu nanti akan ada yang kena dengan sikap ini ya, sikap sifat ini, yakni sikap berani berkorban untuk membela kebenaran. Itu satu hal yang sangat ideal, sangat-sangat tinggi nilainya di dalam Al-Qur'an. Nah, apa saja? Tadi ada unsur keberanian. Jadi berani berbuat, bertindak sesuatu yang benar. Kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita tadi, anak-anak muda yang berani ya melakukan suatu tindakan yang itu benar ya, bahwa mengambil sampah, membersihkan itu benar dalam Islam itu. Bahkan dinaungi dalam sebuah hadis Nabi itu adalah satu bentuk tindakan keimanan yang itu sangat mulia sekali, tapi tidak mudah. Padahal kata Nabi itu tingkatan yang paling bawah. Ya, kenapa? Kan ingat tentang iman itu, kata Nabi bahwa iman itu yang tingkat tingginya a'la qaulu la ilaha illallah. Jadi berkeyakinan, bersungguh-sungguh memegang tentang ungkapan la ilaha illallah. Jadi bukan sekedar di mulut, tetapi menjadikan satu sikap hidup la ilaha illallah. Kemudian yang paling bawahnya adalah imatatul adani thariq, mengambil duri dari jalanan. Ya. Wal haya'u minal iman, dan rasa malu itu bagian dari iman. Ada 77 cabang tentang iman. Nah, di antaranya yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling bawah itu adalah mengambil duri dari jalanan. Nah, tentu saja mengambil duri dari jalanan itu ya tidak hanya secara pengertian sederhana ngambil duri, tetapi sesuatu yang menghalangi masyarakat, yang merusak ketentraman, ketertiban umum, ya, kayak tadi sampah di mana itu kan merusak, apalagi nanti menghadapi musim hujan, banjir. Nah, itu adalah dalam perspektif iman, itu adalah pemuda-pemuda yang dipenuhi dengan iman yang dahsyat, dan tentu saja itu adalah suatu bentuk nilai-nilai karakteristik kepahlawanan, ya, kepahlawanan. Dia punya keberanian, punya kemauan untuk berkorban, ya. Nah, itu yang pertama adalah asyaja'ah, keberanian. Yang kedua adalah tadi berani dan berkorban. Nah, tentu saja korban dalam bahasa Arab itu sangat mulia sekali. Cuma dalam bahasa Arab itu pelafalannya ya, dari korba, ya korbu itu kurban, kurbanan, ya. Tapi menjadi bahasa kita korban. Dan biasanya kalau korban itu identik dengan suatu hal yang lemah, menjadi korban. Ya. Nah, tapi berkurban atau berkorban di sini maksudnya berkurban. Berkurban, berjuang, itu dalam perspektif kurban dalam bahasa Arab itu ada kaitan dengan pendekatan diri kepada Allah. Gitu kan? Yang disimbolkan nanti di hari kurban Idul Adha itu. Nah, dengan menyembelih hewan kurban, pada akhirnya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mereka berani dan berkurban, ya, artinya berkorban untuk menegakkan kebenaran tadi. Nah, tadi dalam hal bagaimana kebenaran itu hal yang sangat sederhana tadi, yaitu menjalankan ajaran-ajaran Islam, yaitu ramah terhadap lingkungan, menjaga lingkungan, itu bentuk-bentuk kebenaran yang ditekankan di dalam Islam. Ini adalah karakteristik yang memang juga pahlawan, ya. Sebagaimana dalam kamus itu terekam sebenarnya dalam nilai-nilai Islam. Jadi ada syaja'ah, ada pengorbanan, kemudian juga ada keikhlasan. Tentu ini sebagai dasarnya. Ya, adapun mereka mengupload, ya, kita tidak bisa langsung mencap mereka itu wah ini ria, pencitraan. Bahkan ada hal yang menarik di dalam konsep ria ini. Ketika dalam Al-Quran berkaitan dengan sedekah. Jadi ketika seorang mukmin sedekah niatnya karena Allah, ya sudah baik, ya, tentu baik.
niatnya tidak karena Allah pun adalah ya ada unsur baiknya. Baiknya apa? Baik bagi orang yang menerima sedekahnya. Nah, mungkin bagi dia yang bersedekah rianya itu akan batal kan pahalanya ya. Tapi ada tetap unsur kebaikan. Nah, tadi bukan ini berarti meremehkan ria ya. Tetapi jangan sampai tadi tidak berinisiatif, tidak punya keberanian untuk melakukan kebaikan hanya karena takut ria. Nah, makanya tadi ketika di-upload, kemudian menjadi inspirasi, wah itu kan jadi bagus sekali. Ya, ternyata ada loh gitu kan, anak-anak muda yang hebat, yang berani, yang memiliki jiwa kepahlawanan gitu kan, di mana orang mengambil sampah ya atau menjaga beramai-ramai untuk menjaga lingkungan, itu kan satu hal yang patut kita apresiasi. Ya. Nah itu. Nah, tetapi tentu saja bagi seorang muslim tetap dasar keikhlasan itu yang utama, ya. Jadi niatnya itu karena Allah. Jadi niatkan sebagai disampaikan di medsos itu dalam rangka untuk menjadi inspirasi bagi yang lain, ya. Itu. Jadi ada syaja'ah, ada pengorbanan, ada keikhlasan, juga tak kalah penting karakteristik yang dalam jiwa pahlawanan itu adalah at-tasbit, ya. Kekokohan, keteguhan yang nanti akan berujung pada keistiqomahan. Jadi bukan hanya karena tren, bukan hanya karena sensasional, tapi memang dia punya keteguhan bahwa sesuatu itu tadi benar, karena itu mesti ditegakkan, karena itu mesti diperjuangkan, karena mesti didakwahkan. Dia bentuknya seperti apa? Ya itu kan banyak. Nah, dia tetap kekokohan itu. Mungkin bentuknya berbeda-beda. Itu bukan menunjukkan satu ketidakajegan, tapi dia tetap kokoh di dalam pendirian menegakkan kebenaran, kebaikan dalam Islam itu sendiri. Nah, itu karakteristik yang kita bisa hayati berkaitan dengan jiwa kepahlawanan, ya. Jadi ada syaja'ah, ada pengorbanan, ada keikhlasan, ada tasbit, ya. Tasbit itu kekokohan, ya, sehingga pantang mundur di dalam melakukan hal-hal yang benar, ya, karena ragu dan sebagainya. Dan mungkin yang terakhir dari sekian banyak, ya, dari sekian banyak paling tidak 5 itu menjadi bahan renungan kita. Bahkan itu kalau diurai satu persatu, ya jadi tema yang cukup panjang, ya, tentang ikhlas, tentang syaja'ah. Ada tema nilai lagi yang disebut dengan al-ithar. Ya, yaitu di dalam kepahlawanan itu selalu ada nilai lebih mementingkan orang lain atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itu adalah dalam konsep Islam ada yang disebut dengan ithar. Ya. Ithar atau dalam pemikiran filsafat ada disebut altruisme, ya. Jadi bagaimana mengedepankan kepentingan umum itu ketimbang kepentingan pribadi. Nah, seorang jiwa pahlawan tentu dia akan berela berkorban untuk orang lain, untuk masyarakatnya, tadi untuk bangsanya. Bukan hanya kepentingan diri sendiri. Nah, ini jiwa-jiwa kepahlawanan yang sangat luar biasa. Dalam Islam itu digambarkan bagaimana banyak hal, ya. Nabi udah jelas lah sebagai teladan uswah. Sehingga Nabi itu disebutkan harisun 'alal mu'minina raufur rahim. Orang yang paling sangat-sangat berantusias agar orang lain itu beriman. Karena kasih sayangnya terhadap orang-orang itu. Nah, kemudian tak kalah penting sahabat terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dibully, ya, dicaci, bahkan dipukuli sampai pingsan, ketika siuman apa yang ditanyakan oleh Abu Bakar yaitu bagaimana keadaan Rasulullah. Luar biasa. Yang nolong itu, yang bangunkan itu keluarganya. Tapi keluarganya jengkel. Kenapa kau tanya Rasulullah bukan tanya kami? Ya.
itu cintanya tadi lebih mementingkan Rasul gitu. Karena bagi Abu Bakar Rasul bukan sahabat biasa, bukan teman biasa, tapi adalah tadi teladan umat manusia yang bisa akan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Beliau perjuangkan mati-matian demi Rasul. Nah, itu adalah isar luar biasa, ya. Nah, di dalam sejarah kita, kebangsaan kita banyak ya yang berjuang, ya. Yang kalau secara formalitas kan mungkin tertulis cuma berapa, ya. Saya baca sepintas tadi di keterangan Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa tahun per 2020 itu telah terkeluarkan penghargaan pahlawan nasional 191. Kan sedikit ya sebetulnya. Ya. 191 karena mungkin yang berjuang ribuan. Yang berpahlawan itu ya banyak. Tapi yang memiliki penghargaan pahlawan nasional, nah itu mungkin ada kriteria dan sebagainya, kriteria etika secara formalitas, secara administratif gitu kan, kenegaraan siapa yang dikategorikan sebagai pahlawan nasional. Nah, dan itu tidak berarti membuat kita semakin tidak bersemangat untuk menjadi pahlawan, karena cuma sedikit saya tidak termasuk, tidak demikian. Karena tadi ada nilai karakteristik keikhlasan, mau tercatat atau tidak, gitu kan? Seperti orang tadi mau dipiralkan atau tidak dipiralkan, anak-anak muda tadi, ya. Yang penting itu adalah suatu kebenaran, ya. Yang penting itu suatu yang bermanfaat bagi umat manusia. Kemudian dia perjuangkan, dia lakukan, lillahi ta'ala, nah itu pahlawan. Ya, mau ditulis, dicatat, tidak peduli. Nah itu jiwa kepahlawanan yang disebut dengan itsar. Nah 5 ini dahsyat sekali. Ya kalau kita urai satu persatu cukup panjang berkaitan dengan karakteristik kepahlawanan yang sebentar lagi kita akan banyak umat Indonesia yang memperingati hari kepahlawanan ini. Ya. Masya Allah. Banyak banget, ada 5 ya. Ya, paling tidak yang kita dari bisa. Karakteristik kepahlawanan itu ya. Nah, tadi yang mungkin seperti Abu Bakar, di mana beliau begitu berkorban lah gitu untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun menjadi ya sosok pahlawan lah bagi para sahabat dan mungkin kita sebagai umatnya dan semacamnya. Nah, dari Ustadz sendiri nih, ada gak sih yang ya seseorang yang menurut Ustadz tuh, dia sangat baik dan ya menjadi sosok pahlawan bagi Ustadz sendiri? Gitu. Ya, jadi kalau tadi pengertian pahlawan itu adalah orang yang menonjol dari sisi keberanian dan pengorbanannya untuk memperjuangkan atau menegakkan kebenaran, ya tentu saya melihat tadi para nabi itu semua adalah sosok pahlawan karena dia tegakkan kebenaran, ya bahkan bukan untuk seseorang, tetapi untuk semua umat manusia. Jadi Nabi menyampaikan risalah, ya ajarannya itu adalah bukan untuk seseorang atau sekelompok atau komunitas tertentu, tapi untuk seluruh manusia. Ya. Karena itu misalkan bagaimana tentang konsep musawah atau egalitarianisme, ya prinsip kesamaan, ya di mana orang Arab tidak lebih mulia daripada non Arab, ya orang kulit putih tidak lebih mulia daripada kulit hitam kecuali dengan ketakwaannya. Nah itu kan diperjuangkan, ya dan itu universal, ya universal. Jadi sosok pahlawan ya jelas adalah para nabi, ya bahkan nabi itu bukan memperjuangkan dirinya semata, keluarganya semata, bahkan adalah non jauh di sana yang belum terlihat, yaitu Nabi ketika wafat apa yang diseru oleh Nabi, ummati. Ini jiwa pahlawan yang luar biasa, bahwa
yang dipikirkan tidak sederhana itu ya. Diri, keluarga, bahkan masyarakat dulunya lampaui itu. Jadi umat manusia, gitu kan? Bagaimana perempuan supaya dijaga perempuan itu. Nah, kemudian selain itu banyak ya tokoh-tokoh sejarah yang baik tercatat maupun tidak tercatat. Tetapi tentu saja bagi saya juga yang tak kalah penting, sosok yang memiliki jiwa kepahlawanan adalah orang tua, wabil khusus ibu sebagai kata Nabi dan juga ayah. Ya, kalau kita lihat mau secara jujur, bagaimana sikap-sikap atau karakteristik tadi, keberanian, kemudian keikhlasan, keteguhan di dalam memperjuangkan agar anak-anaknya tumbuh menjadi generasi yang baik, menjadi generasi yang berguna, generasi yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, bahkan masyarakatnya. Itu banyak sosok-sosok wanita atau ibu, ayah yang sejatinya adalah mereka juga adalah pahlawan-pahlawan, ya, yang tidak terdaftarkan sebagai pahlawan. Karena tadi kalau secara itu kan ada hal-hal yang administratif, siapa yang punya layak dijadikan sebagai pahlawan, gitu kan? Nah, tapi sikap ini juga kita tidak boleh remehkan. Sikap orang tua yang begitu gigihnya untuk menumbuh kembangkan anak-anaknya menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, yang baik. Yang kedua adalah guru, ya, kiai, ustadz yang membimbing itu adalah sangat-sangat berperan, ya, di dalam memperjuangkan kebenaran itu, ya. Maka dalam pendidikan karakter itu untuk membentuk karakter itu orang tua punya peran penting, tetapi teman juga punya penting, bahkan lingkungan juga peran penting sekali. Lingkungan itu siapa? Itu orang yang jualan, ya, itu punya peran penting, ya, di dalam bagaimana menumbuhkan, menegakkan kebenaran tadi atau kebaikan, keindahan, etika, moral, gitu kan? Nah, akhlak. Saya ingat dulu sewaktu SD ada seorang tua, ya, ibu-ibu yang jualan. Saya dulu ingat, itu masih teringat itu. Nah, ini kan satu bentuk pahlawan. Apa? Pahlawan etika moral, ya. Saya dulu ngasih uangnya pakai tangan kiri, ya. Saya terngiang-ngiang itu kan. Cep, ya, kalau pakai tangan kanannya, tangan saya. Nah, itu adalah satu kesadaran membentuk kajak kepedulian, ya. Jadi ya biarinlah, biar anak-anak orang lain, kan nggak begitu, ya. Tapi ada kepedulian dan tidak merugikan, kan. Tapi ada kepedulian nilai, penanaman nilai-nilai baik, nilai-nilai buruk, nilai-nilai moral tadi itu penanaman. Nah, dalam bentuk karakter itu sangat-sangat mendukung tentang pembentukan karakter siswa-siswi itu, ya. Nah, sehingga yang sekarang rame-rame terus tentang pembentukan karakter, moral, sebagainya, itu kan bukan satu yang baru. Itu siapa? Muhammad Hatta itu pernah ada tulisannya tentang bagaimana pendidikan karakter. Jadi udah tahun zaman itu sudah ada pendidikan pentingnya akan pendidikan karakter itu, ya. Nah, itu jadi guru itu sangat penting. Ustadz, bahkan teman-teman, ya. Teman-teman juga itu mungkin cuma tentu saja tadi bahwa nanti dalam Islam itu ada istilah sahabat, yang sangat berbeda, sekedar bukan teman semata. Jadi nanti dalam khazanah pengetahuan Islam yang disebut dengan sahabat itu adalah orang yang lakia nabiyya. Jadi orang yang bertemu, bergaul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mati dalam keadaan beriman. Matinya dalam keadaan beriman. Pernah bertemu, bergaul, mati dalam keadaan beriman. Nah, itu bukan sekedar teman, ya sahabat. Jadi mereka adalah orang yang peduli di saat salah dia benarkan, di saat benar dia dukung, kan begitu. Nah, itu adalah sahabat. Itu adalah jiwa kepahlawanan, nggak membiarkan temannya adalah terperosok ke dalam jurang kehinaan, kebinasaan, kesalahan, kehancuran. Tetapi dia akan care, peduli, ya, sama-sama. Kenapa?
itu adalah sesuatu yang salah, kita ingatkan, itu adalah jiwa pahlawan. Ya. Coba ya kalau tidak kan hancur. Coba kalau semua orang tidak care, biarinlah orang lain mau manfaat, tidak ya orang urusin masing-masing. Akhirnya ya efeknya kepada kebersamaan kita ya. Jadi seperti dalam Islam itu bahkan ibadah itu privasi ya. Salat itu privat untuk kepentingan sendiri. Tapi kan efeknya tanha anil fahsya'i wal munkar, berefek kepada orang lain. Maka betapa pentingnya mengaitkan kebaikan untuk diri sendiri dengan kebaikan untuk orang lain. Nah, jadi jiwa kepahlawanan itu tidak melulu dia yang baik, biarin orang lain salah. Jadi ada kepedulian, kesadaran sosial bahwa justru dengan kesalahan kita biarkan itu menjadi suatu bentuk kebenaran yang dianggap benar atau kesalahan yang dianggap benar, diyakini benar, dan itu akan menjadi berbalik. Nah, itu bahaya. Nah, bagi jiwa pahlawan itu tidak demikian. Nah, guru, teman, ya orang tua tadi, guru, bahkan teman, lingkungan itu adalah orang-orang yang memiliki andil jiwa kepahlawanan sebetulnya, karena mereka berjuang, orang tua ya, ibu itu ya, mereka berjuang, mereka bisa kita rasakan mulai dari sebelum kita lahir ya, dalam kandungan sejak kecil itu kita akan rasakan bagaimana perjuangan orang tua membesarkan kita ya. Nah itu. Masya Allah.